Jalannya sempit sampai pemotor bilang minggir pir ya. Ini banyak nih, hampir mau habis. Disuruh cepat tuh, karena udah merah ya. Ini harus ditekan tombolnya sih. Nggak ada yang nekan ya. Mungkin dari tadi nggak ada yang nekan teman. Masih banyak orang Indonesia yang nggak tahu peraturannya. Kalau misalnya ditegur polisi, pasti dimarahin polisinya ya, dibilang kejam. Padahal masyarakat sendiri yang nggak paham ya. Misalnya kalau helm pun itu hal yang sederhana, itu demi keselamatan kita teman sebenarnya. Belum Bu, masih merah. Oke, udah hijau. Hijau. Jadi kalau kita mau dihargain, kita yang menghargain orang lain ya. Contohnya kayak kendaraan ini ya. Kalau halo teman, kali ini saya sedang ada di persimpangan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda. Di sana jalan Mh Tamrin. Kali ini saya akan menuju ke halte Monas ya. Tapi sebelumnya saya akan coba melihat untuk perkembangan pintu akses MRT ya. Dan di sini saya merasakan panas banget ya matahari, apalagi kalau kalian lewat dari sisi jalan ya teman-temannya. Wow, kalian jangan lama-lama, nanti bisa bikin penyakit ya. Dan untuk JPO ini dia lagi di revitalisasi ya. Wow. Di tingkat BW4. Jadi ini setahu saya ini mau belok ya namanya. Mau belok ke Irti teman. Dari Bundaran Senayan. Bundaran Senayan sana ya. Ini dia mau belok ke sebelah kiri. Ini ada pos polisi namanya, dan banyak polisi tadi saya perhatikan di sana. Jalan ini kita bisa perhatikan ya dalam keadaan padat ya. Nah ini ditambah dengan adanya lampu traffic light atau lampu merah yang ada di depan sana. Wow, ini ada jualan kayak gitu. Tadi sebenarnya saya bisa naik bus dari Jalan Medan Merdeka Selatan ya, tapi saya mau milih dari sini sekali-sekali namanya untuk melihat suasana yang berbeda. Ini saya menggunakan tidak mode stabil, ya semoga aja dia stabil ya. Jadi di Jalan Medan Merdeka Barat ini dia banyak sekali bangunan pemerintah ya. Pemerintah pusat, kementerian. Jalannya sempit sampai pemotor bilang minggir pir ya. Kanan pir katanya gitu. Jadi kedepannya ya, di sini akan ada stasiun Monas ya, MRT. Untuk pintu masuknya ada di Museum Gajah atau Museum Nasional yang ada di sana ya. Itu ada Kementerian Pertahanan. Nah, sini ya. Pokoknya banyak kementeriannya, ada RRI, ada apa Komdigi. Dulu informatika ya, sekarang udah Komdigi. Banyak bus prawisata. Tapi ini kelihatan kosong ya, seperti jemputan. Wow. Jadi kalau di cuaca panas kayak gini, kalian jangan berlama-lama ya, bisa jadi kalian pingsan. Ya terutama kalian harus membawa air minum ya, supaya ya kita bisa survive. Tetap jos ya.
Jadi halte Monas sekarang udah besar ya, nggak seperti dulu lagi. Dulu hanya di sampai situ aja, sekarang udah wow luas banget. Dulu cuma sampai tengah aja ya, sekarang ini udah besar. Itu pun dia besar karena untuk mengganti halte Harmoni yang lagi ada pembangunan di sekitaran Gajah Mada ataupun Ayam Huruk ya. Sama Gajah Mada. Ini Gambir, Jakarta Pusat. Nah, kalau kalian nyebrang di sini harus menggunakan pelikan crossing biar tertib. Kalau kalian ya delman, kalian harus bertanya dulu ya. Harus tawar-menawar. Jangan sampai pas sudah selesai kalian malah dibilang misalnya 200 malah 300 atau 500 ya. Jadi kalian harus menetapkan tarif yang pas. Ada orang jualan. Ini masih banyak orang yang berdatangan. Mungkin sampai malam dia akan lebih ramai lagi ya. Nah, walaupun beberapa orang aja yang menyeberang untuk kendaraan, dia wajib berhenti ya. Tapi ini banyak nih, hampir mau habis. Disuruh cepat tuh, karena udah merah ya. Ini harus ditekan tombolnya sih. Nggak ada yang nekan ya. Mungkin dari tadi nggak ada yang nekan teman. Masih banyak orang Indonesia yang nggak tahu peraturannya. Kalau misalnya ditegur polisi, pasti dimarahin polisinya ya, dibilang kejam. Padahal masyarakat sendiri yang nggak paham ya. Misalnya kalau helm pun itu hal yang sederhana, itu demi keselamatan kita namanya sebenarnya. Belum Bu, masih merah, masih merah. Oke, udah hijau. Jadi kalau kita mau dihargain, kita menghargain orang lain ya. Contohnya kayak kendaraan ini ya. Kalau waktunya kita menyeberang, kita nyebrang gitu ya. Kalau belum ya kita jangan menyeberang. Ya biar tertib ya namanya. Monumen Nasional. Ini masih ada orang yang nyebrang aja padahal udah habis. Itulah keadaan di Indonesia namanya. Susah untuk diubah. 5.000 air kali 5.000. Inilah Komdigi yang saya maksud ya. Kementerian Komunikasi dan Digital. Ada RRI juga sana. Nah, itu pintu masuk tuh. Pintu masuk untuk MRT. Masuk dan keluar sih ya. Udah jadi teman. Mungkin dalamnya tinggal pemolesan aja ya untuk pengerjaan yang lainnya. Nah, sanalah stasiunnya ya, stasiun Monas. Stasiun MRT Monas. Ada jual aksesoris. Tapi kita mau ke Blok M ya. Akhirnya sudah adem. Gak ada yang jatuh ya. Kita ngantri dulu. Oke. Silakan masuk. Jadi kalian jangan berlama-lama situ, nanti kalian terkunci. Kalau terkunci tinggal ngomong ya kepada petugas ya. Nah, kalau kalian mau naik KJ, silakan perhatikan bagian atasnya. Untuk dari sini kita lihat dia melayani Mabras A ke Jakarta International Stadium. Ya teman-teman. Dan penurunan 3 yang dari Kalideres. Nah, dia akan turun sini. Banyak juga ya. Harusnya mereka ini kalau mau ke Monas turunnya di sana sih ya, di balai kota. Tapi dari sini pun bisa sih. Tapi kebanyakan mereka transit sih ya. Transit. Kalau mau keluar, mau ke Monas pasti sana. Nah, ini ada sebagian mau ke Monas.
Dan sana ke kota, Peak sana sebelah kanan ya. Nah, Peak di sana ya. Oke, nah ini Museum Nasional. Kalian bisa lihat artefak-artefak Indonesia di sini dan kesenian dan macam-macam lah ya di sini ya. Kenapa namanya patung gajah? Karena dulu pernah diserahkan ya patung dari Raja Thailand. Gajah kan, Thailand kan identik dengan gajah ya. Ini ada peta TJ dan mungkin transportasi lainnya. Ada Rotio. Mau naik nomor 5 di sini ya, 5C ya. 5C ke arah Cililitan dan 7F ke arah Rambutan ya namanya. Ya, Cempaka. Nah, nomor 2 di sini. Kalau kalian mau naik nomor 2 bisa ya. Di sini. Nih, kalian bisa perhatikan aja untuk petunjuk yang ada di sini ya. Nah, ini cuma ke balai kota ya. Bagi kalian pengen meneruskan, kalau misalnya kalian mau ke Perpustakaan Nasional, tapi kalian naik nomor 3 ya, dari arah Kalideres, kalian bisa jalan ke sini untuk menuju ke arah balai kota dan turun untuk baca di Perpustakaan Nasional. Ini Pulau Gadung. Tapi kalau kalian mau ke apa aja perpus bisa juga ya, naik nomor 2 ya, sama aja. Turun di balai kota. Nah, kalau Kalideres dia sebelah kanan, nomor 1 dia kiri. Ini ada toilet. Tapi toilet disabilitasnya lagi rusak ya. Saya pernah ke situ. Nah, ini banyak tenan-tenan, orang jualan. Oh, tangan saya pegal nih. My Lord. Tempat sholat pun ada ya bagi kalian yang beragama Islam. Kalau saya bukan Islam ya, tapi saya mengarahkan kalian untuk kalian apa ya, beribadah. Ada Kalideres. Ya, ini lumayan ramai juga ya untuk pengunjung di Museum Nasional. Saya perhatikan ada imersif juga ya, tapi imersif itu mahal memang. Tapi buat kalian yang punya apa sih ya, kerjaan gajinya apa yang nggak mahal teman ya. Oke, 2 menit lagi saya akan naik bus BMP. Oke, ini dia ke arah Senen dia ya, 1P ya. Ya, 1P, bener. Ini masih banyak orang ya lalu lalang di jalan sini. Tadi panas banget ya. Wah, gila. Jadi kalau kalian mau ke bis di sana ya, 14A dia akan muter. Di situ stadion ya, bukan sekolah ya. Jakarta, bukan Jakarta International School. JIS kan Jakarta Stadium ya, Jakarta International Stadium. Oke, jadi sampai sini saja, atau nanti saya akan lanjut lagi ya. Oke, jadi sampai sini saja untuk video saya ya teman-teman, untuk khusus yang dari jalan-jalan sekitaran Monas. Sampai jumpa. Jadi nih busnya tipenya kayak gini ya. Sebenarnya buat kalian yang mau nunggu bus yang selanjutnya bisa sih ya, ini bus nomor 1 cepet ya. Oke, kita mulai lagi untuk part selanjutnya ya, untuk menuju ke arah Blok M ya teman. Tapi kalau misalnya ada di sekitaran Tamrin dan Sudirman menarik, saya akan coba turun ya. Rekaman saya rekam di jam 14.31 dari Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Gambir, Kecamatan Gambir. Kedepannya di sini akan ada MRT ya, stasiun MRT. Tahun 2027 dia akan dioperasikan. Ramai banget ya temannya, full ya. Sekeliling Monas. Jadi acara TNI Fair-nya sampai hari ini aja sih ya. Buat kalian yang pengen nonton paradenya, silakan datang aja pagi di tanggal 5 Oktober. Ini pintu sebelah kiri akan dibuka, kita akan siap-siap ya. Dan halte Kebon Siri sudah dipindah ke majuannya karena terkait proyek MRT.
Bank Indonesia sebelah kanan. Nah, jadi seperti ini ya. Bus kiri sana. Jadi di persimpangan ini akan ada simpang ya, teman, simpang susunnya antara MRT fase 3 dan fase 2A ya. Fase 3 itu adalah ke Balaraja dan Cikarang. Sana akan ada pintu exit dan entrance. Jadi sini akan ada persilangan ya. Persimpangan antara MRT yang ke arah Balaraja ataupun ke arah Cikarang. Ini Wisma BNI, Wisma Mandiri namanya, Wisma Mandiri. Dulu namanya BSE Mandiri, sini ada kulinernya. Enggak ada yang turun, ada yang turun ya. Enggak ada yang naik nih. Aslinya dingin ya, bagus. Ada orang asing. Oke, setelah ini nggak ada lagi sebelah kiri ya, semua di bagian tengah. Kalau kalian mau ke Agus Salim ya, bisa dari sana tembus tuh nanti ke Jalan Sabang. Tamrin 10 kayaknya udah sepi ya, namanya karena ada pura gini ya. Puranya MRT dari HI ke kota. Jadi sekitaran tadi itu ada stasiun Tamrin dari Pasifik ini ya, Sari Pasifik. Ini Menara Cakrawala dan Sarina. Sini pun dia ada jualan jajanan pasar di bawah. Pokoknya dia jual itu ya, lokal ya, produk lokal. Nama haltenya ada ganti jadi Tamrin. Nah, di sini kadang-kadang ada pertunjukan ya dari band ataupun pertunjukan seni lainnya. Jalan MH Tamrin. Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondandia. Banyak hotel sini ya. Ada orang bilang sini ada perpustakaan. Bagi kalian yang introvert bisa baca-baca di sini ya. Indonesia France atau Institut Prancis ya. Nah, ini gedungnya. Ramai juga yang naik dari Tamrin ini. Jadi sistem drainase di Jalan Tamrin seperti ini ya, biar jangan banjir. Satu N ke arah Blok M sana ya. Laudek. Nah, ini Institut Prancis. Sinar Mas Plaza. Kalau malam sini banyak ada motor ya, sebelah kanan. Jam 10-an gitu sampai subuh. Ada pasar kuliner Tamrin Center. Nah, sini mulai ada MRT ya, dari HI ke arah Lebak Bulus. Oh, Ferrari. Si Bibi ini luar biasa yang nggak pakai helm ya. Ya, nggak sesuai dengan pakaiannya.
ada tuh yang nggak berani, ada yang berani yang nggak pakai helm. Nah ini lagi tuh, padahal motornya cakep ya. Jadi dengan kita kaya itu nggak menjamin kita punya etika ya, atau karakter yang baik. Apalagi dengan busana-busana apa gitu, agama tuh, apalah itu. Ada Pullman dan Wisma Nusantara. Ini gedung bersejarah ya, ini Wisma Nusantara. Katanya sih ini gedung pertama tertinggi dan berteknologi itu ya, tahan gempa. Dibangun tahun 60-an. Kalau misalnya akhir tahun sini ada kembang api dilontarkan. Dan sini ada patung selamat datang atau patung HI ya. Kalau kalian mau lihatnya silakan bisa naik di halte HI, bagus, ada anjungannya. Halte HI ya. Jalan Sultan Syahrir sebelah kiri dan Muhammad Yamin sebelah kanan sana ya, arah rekaman kita. Wow, seksi sekali suaranya. Oh, ke Jalan Imam Bonjol ya. Dia mungkin orang kaya yang di Menteng ya. Hotel Mandarin Oriental. Nah, haltenya bagus nih. Lagi ada penyedotan dari tinja ya. Nih kalian lihat. Dari Paljaya, perusahaan dari DKI. Bau banget ya. Sedikit di sana ada gedung tertinggi di Indonesia, Autograph Tower, dan ada luminari 304 ya. Itu yang pertama 385. Kementerian Jerman lagi, apa namanya, Dubes ya, Duta Besar Jerman. Sorry teman-teman, salah ngomong ya. Kedutaan Besar Jerman. Jalan Sumenep, Jalan Pemerkasan sana, Jalan Purworejo. Nah, lurus ke sana itu kawasan TOD ya. Kalau kalian mau ke LRT bisa dari stasiun Sudirman, tapi jalan kaki lagi ya. Nanti lewat jembatan ke arah kanan. Baru kereta bandara lewat terowongan Kendal ke BNI City. Ada MRT Duku Atas setelah keluar dari terowongan Kendal ya. Nah, ini ada terowongan nih di bawah kita ya. Sebelah kanan. Di sini pun ada toilet, fasilitasnya lengkap lah pokoknya ya. Kalian datang aja. Untuk LRT-nya sana tuh. Jembatannya. Nah, ini ya. Kalau kalian mau naik itu di hari libur atau di akhir pekan, harganya 10.000 ya. Kalau misalnya di hari kerja, jam kerja itu dia 20, tapi di luar jam kerja 10.000 full rute. Ini salah satu TOD juga, bisa menghubungkan ke halte Galunggung buat kalian mau ke Bekasi, terminal Bekasi lah ya. Terminal Bekasi dan
ke Ragunan, ke Pulau Gadung, naik nomor 4 ya. Tapi harus jalan kaki menuju ke arah halte Galunggung. Jalan Sudirman. Sebenarnya tadi ada patung ya, cuman saya nggak bisa menyorot. Sini jalan pintas untuk menuju ke Rasuna Said. Stasiun Setiabudi Astra. Itu gereja HKBP ya. Cash Plaza. Untuk Icon Tower nggak tahu kapan akan dibangun. Chillax, tempat nongkrong kalian makan-makan, ada hiburan musiknya juga, tari-tarian atau apalah ya. Nah, di halte Karet ini dia ada jembatan Pinisi namanya. Kalau malam nih rame orang ya. Ada juga jasa foto. Hati-hati langkahnya halte Karet. Lebih baik kalian datangnya malam ya, jangan jam segini panas. Ataupun sore. Ini tamannya cantik banget. Nah, ini jembatannya ya. WTC, ada WTC sini. Jalan DR Satrio sebelah kiri ya. Kalau kanan KH Mansur. Ada juga jembatan layang nontol Kasablanka ke Karet. Ini 1B, dia menuju ke arah Palmera ya. Untuk bus ini selalu sepi. Dan di sini ada Atmajaya. Kalau kalian pengen lihat peninggalan dari Paus Yohanes Paulus kedua ya, bisa sini namanya. Atmajaya. Buat kalian yang agama apa aja bisa berkampus di sini atau kuliah di sini. Di bawahnya ada tempat jualan. Kayak di Muhammadiyah pun ya, ada juga ya orang Kristen situ sekolah ya. Kuliah sama sekolah sama aja sih ya, jangan dibedain. Nama juga kan pendidikan ya, sama-sama pendidikan. Ada Lipo Nusantara, Semanggi sini. Di atas Jalan Gatot Subroto, bisa ke Cawang, bisa ke arah Grogol. SCBD sebelah kiri.
Untuk posnya sudah bagus ya. Kemarin dilakukan perusakan dan tulisan apanya juga itu Polda udah bagus. Untuk mengerjakan liftnya adalah PU, Kementerian Perumahan ya, Rakyat dan Umum, PUPR. Nah ini untuk saham ya, kantor sahamnya, Bursa Efek. Pialang banyak di sana. Kalian mau ke Gelora Bung Karno sini ataupun di Polda tadi pun bisa ya, di Senayan pun bisa, Bundaran Senayan depannya. Asal kalian tahu Senayan itu di sebelah kiri ya teman, bukan di sebelah kanan, karena itu adalah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang. Sedangkan ini Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru ya, sebelah kiri ya. Tapi banyak orang yang salah namanya. Banyak juga yang ke arah Blok M. Tapi bisa saja mereka transit di CSW. Kalau mau ke Blok M sih enaknya malam, jangan terang-terang gini ya, cuaca terik. Ataupun sore enak tuh. Menara Sudirman. Ada kafe. Senopati di sebelah kiri ya. Nanti ada jalannya. Dan sebelah kanan ada Ratu Plaza. Kalau kalian mau beli kamera ada di sebelah kanan Ratu Plaza ya. Kamera mungkin komputer ada. Pan RB. Nah ini ya, bisa ke Patimura kanan, kiri ke Senopati dan Suryo. Blok S dan Blok Q bisa ya. Jadi sistem kota di Kebayoran Baru ini ada 19 blok. Jadi yang masih eksis itu ya Blok M, Blok S, Blok itu Q, Blok A, ya. Nah itu yang masih eksis ya namanya. Yang lainnya sebenarnya ada, cuman ya orang nggak kenal ya. Sini ada patung pemuda membangun. Ada yang bilang patung Pisa ya. Nah ini berotot banget. Ada STC di sebelah kanan, Plaza Senayan, Senci, Semen City. Pakai Google Map aja lah ya, bergampang. Google Maps. Ya serah kalian mau bilang Google Map, Google Maps. Jalan Singamangaraja. Tapi kadang ada orang yang ngetawain kita ya kalau misal kita salah sebut ya. Misalnya bahasa Inggris kita belepotan atau gimana gitu ya. Tapi selalu aja ya, nggak usah apa ya, nggak usah marah teman. Sini ada patung Yuri Gagarin,
astronot Rusia, Uni Soviet ya sebenarnya, sama aja sih. Depan ada yayasan Al-Azhar, sekolah Islam lah ya, sama ada masjid lah, tempat kuliah ada. Untuk memanah nih ada nih. Saya senang ya dengan bangunannya ya, desain bangunan Masjid Al-Azhar ini, walaupun saya bukan Islam. Nah ini keren. Kalau kalian dari MRT ya langsung ke atas, wah langsung mantap lah kelihatan dari masjid ini. Ada universitasnya di situ, sekolah TK, SD, SMP, punya keren lah ini ya. Luas kan dari sana tadi sampai ke sana tuh, Jalan Raden Patah. Raden Patah sana, sebelah kiri. Ada tempat parkir vertikal sana. Tahu kan kalian parkir vertikal? Parkir vertikal namanya, yang menggunakan mesin ya. Jadi bukan kendaraannya yang naik, bukan kendaraan naik, melainkan mesinnya. Kalau kalian pengen nyari kendaraan kalian, tinggal cari aja untuk plat nomornya, dia akan muncul di dekat gedung PUPR ya, Dinas Perumahan Rakyat. Ini adalah tempat untuk lampu merah yang terlama ya. Saya paling nggak suka teman di sini. Di depan ada halte Masjid Agung. Kawasan Blok M ini kawasan yang sangat koneksinya banyak banget ya. Sana Blok M ya teman. Saya akan mau jelaskan dulu untuk terminal Blok M. Ada ke arah Bogor, ke arah Alam Sutra, baru ke arah PIK 2 tuh ada tuh ya, untuk bus-bus dari Jakarta terjauh ya. Dan ada lagi macam-macam transportasinya ya, kalian bisa cek aja di transjakarta.co.id. MRT itu baru lewat tuh ke arah HI. Jam-jam segini sudah ada penyiraman tanaman ya. Mungkin karena di sore hari itu ada pelari ya, orang-orang lagi jogging gitu, biar nggak mengganggu aktivitas mereka, jadi mereka dahulukan ya, jadi nggak menyiram pada sore-sore hari banget. Nah, jadi ini bukan hujan, melainkan dari kendaraannya penyiram ya, penyiram tanaman. Ya, ini kendaraan Vinfast ya dari Vietnam. Nah, sekarang Indonesia sudah mempunyai kendaraan yang kayak gini. Kenapa saya tahu ini Vinfast? Karena pernah ada di YouTube-nya itu ya, Ridwan Hanif ya. Dia kan suka bahas-bahas apa tuh tentang mobil. Jadi dia tiba-tiba lagi kunjungan ke pabriknya Vinfast dan berkunjung ke showroomnya gitu. Ketemu ya sama kendaraannya kayak gini, dan kebetulan juga ada orangnya ya, jadi bertanya-tanya gitu kan, langsung di-review lah untuk dalamnya. Ternyata orang itu juga suka keliling ya. Nah ini logonya Vinfast, kendaraan listriknya Vietnam. Sebenarnya kalau SMK itu didukung masyarakatnya, bisa aja itu ya berkembang ya. Jadi kayak investor itu tertarik untuk mendanain. Kayak Vinfast ini pun dia ada investornya ya, sehingga untuk pabriknya berjalan menyala terus. Ada promosi-promosi gitu. Contoh awalnya ya, supaya untuk promosi ke masyarakat atau ke umum halayak gitu, lebih baik dibuat dulu untuk taksi gitulah ya. Saya kan tahu kendaraan Vinfast itu dari itu ya, dari taksi mereka tuh. Green SM lah ya namanya. Untuk Bluebird kita ini kalah ya. Belum banyak dia menggunakan kendaraan listrik. Tapi itu taksi tertua di Indonesia.
Kalau kalian pengen lihat apa kendaraan yang tertuanya, saya akan datang ke Taman Mini ya, Museum Transportasi. Wah, kakek ini luar biasa ya. Dia berjemur di teriknya matahari. Mungkin di rumahnya lagi tidak baik-baik saja. Ya, kita mendoakan semoga dia happy lah ya. Atau mungkin dia berset aja jemuran di sinar matahari. Ada Pak polisi berjaga sana. Polisi lalu lintas. Jadi polisi itu ada banyak ya. Jadi kalian jangan samaratakan semua polisi. Kalaupun kalian ditilang, kalian introspeksi ya, apa yang salah dari saya ya gitu ya. Kecuali kalau kalian lengkap gitu ya, barulah kalian marah tuh. Atau kalian sendiri ngasih uang apa ya namanya langsung. Sebenarnya itu polisi cuma ngasih surat tilang aja ya, bukan ngasih cash gitu. Kalian doang yang bodoh ya. Sebenarnya mereka itu nggak bawa pistol namanya. Lebih baik kalian lari aja kalau misalnya dia minta uang. Kalau kita bener ya pasti dia nggak bakal ngejar ya teman, pasti dia takut ya. Takut ketahuan atasan ya. Kalau kalian takut sama polisi itu berarti kalian kriminal ya namanya. Kayak gitu ya pengamatan saya. Apalagi kayak demo-demo kemarin banyak yang benci polisi. Nah, itu orang-orang yang suka kriminal ya. Gampang banget diprovokasiin. Masa cuma karena ojol yang ketabrak gitu ya. Itu sebenarnya nggak disengaja ya. Salah siapa lari ke tengah. Kan konyol. Kalau ojol yang di Makassar itu gimana? Coba yang bunuh kan apa ya orang-orang pendemo itu ya. Tapi kenapa sepi? Nggak ada orang menuntut keadilan ya. Itulah Indonesia nggak adil ya. Cuma modal keikutan aja. Jadi yang di Makassar itu dituduh intel, ternyata bukan. Kan kacau ya. Kalau kayak si Apan mah pasti dikasih 70 juta dari DPR, dari polisi, dari mana-mana dapat uang. Tapi itu nggak sebanding sih sama nyawa ya. Saya tetap aja berduka, turut berbela-sungkawa ya namanya. Jadi itu jadi pelajaran bagi kita. Kalau lagi demo ya jangan di tengah lah ya. Kalau ada kendaraan gitu lebih baik minggir. Marilah kita netral selalu ya. Saya gitu namanya netral ya, nggak ikut-ikutan sama orang. Saya berani ngomong gini di umum ya. Karena saya sudah mengukur. Dan sebenarnya nggak salah juga saya ngomong gitu. Nah ini ada kantor ASEAN. Nah, sini ada traffic light. Ada jalan yang menuju Trunojoyo, Kiai Maja, Arkela apa ya, Kelurahan apa bukan kelurahan sih, Kebayoran Lama. Sebelah kanan, sebelah kiri Trunojoyo, Walter Mongonsidi, Kapten Tendean, dan selanjutnya gitu ya. Ada jalan-jalan cabang ya. Terus kita ini adalah stasiun MRT ASEAN. Mungkin saya akan turun di Kejaksaan Agung aja, bukan di stasiun halte terakhir ya, atau terminal Blok M. Halte ASEAN. Jadi bagi kalian yang mau naik misalnya ke Alam Sutra bisa dari sana, bisa juga teman ke arah Bogor ya, bisa ke arah Pik di sana ya ASEAN. Tapi ke Bogor nggak lewat sih namanya ya, dia lewat dari atas Pasar Santa gitu ya. Sorry saya salah ngomong ya, kalau P11 dia nggak di situ ya. Tapi kalau di Blok M ada terminal Blok M. Karena kan untuk pengeluaran dari busnya kan dari sana tuh, jadi dia langsung belok naik ke atas ya, jalur koridor 13.
Pokoknya kalau kalian ke Blok M ini pakai pakaian apa aja ya. Jadi nggak usah pakai pakaian gaya-gayaan. Kalau kalian bukan miskin ya, orang tua kalian apa gitu ya, nggak punya banyak uang, ya jangan ikut-ikutan orang lain ya. Pakailah kaos itulah, udah cukup lah, namanya nggak usah gaya-gayaan lah ya. Yang penting itu kan persahabatan aja lah ya. Kalau misalnya kalian nongkrong gitu kan, ya kayak gitu namanya. Soalnya saya perhatikan ya orang-orang ke Blok M ini pakaiannya itu jos-jos banget ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen beli pakaian bagus sih, nggak salah ya, nggak ada salahnya. Silakan kalian tabung aja uang kalian ya, kayak gitu ya. Kayak saya apa adanya, bukan ada apanya ya. Sini ada pos polis. Kalau malam sini sebenarnya cantik ya, tapi sekarang ini saya perhatikan lampunya nggak nyala, lampu-lampu hiasnya ya. Nah ini ada pemotretan, namanya ITLE ya, tilang elektronik. Oke, jadi sampai sini saja untuk perjalanan kita dari Monas. Sampai jumpa.